Secara etimologis, hermeneutika berasal dari istilah Yunani, kata benda hermeneia, yang berarti interpretasi, dari kata kerja hermaneuin yang berarti menafsirkan. Istilah tersebut sering dihubungkan dengan tokoh mitologis Yunani, yaitu Hermes, yang bertugas menyampaikan pesan Jupiter kepada manusia. Hermeneutika pada dasarnya merupakan suatu metode untuk menafsirkan simbol berupa teks atau sesuatu yang diperlukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Hermeneutika ini menuntut adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lalu yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang. Pada awalnya, hermeneutika digunakan oleh kalangan agamawan. Melihat hermeneutika dapat menyuguhkan makna dalam teks klasik, maka pada abad ke-17, kalangan gereja menerapkan telaah hermeneutika untuk membongkar makna teks Injil. Memasuki abad ke-20, kajian hermeneutika semakin berkembang. Schumacher, filsuf yang kelak digelari Bapak Hermeneutika Modern, memperluas cakupan hermeneutika tidak hanya dalam bidang sastra dan kitab suci. Ia melihat sebagai metode interpretasi. Hermeneutika sangat besar, artinya bagi keilmuan dan bisa diabsorpsi oleh semua kalangan. Hingga akhir abad ke-20, paling tidak hermeneutika dapat dipilah dalam 3 kategori, yaitu sebagai filsafat, sebagai kritik, dan sebagai teori. Hermeneutika sebagai pendekatan studi agama memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, hermeneutika adalah metode dan seni penafsiran teks secara umum atau kalimat sebagai simbol teks itu. Yang kedua, hermeneutika adalah metode yang memadukan dan menggabungkan antara filsafat dan kritik sastra atau sejarah. Yang ketiga, metode hermeneutika bertujuan mencari makna yang terkandung dalam teks. Namun, yang dicari oleh hermeneut atau pelaku penakwilan bukanlah makna sederhana atau dangkal, melainkan makna yang bernilai karena terkait dengan upaya penghargaan atas esensi manusia. Yang keempat, hermeneutika adalah metode tafsir individualis sekaligus objektif idealis dan mengakui keragaman level metafisika. Yang kelima, fungsi metode hermeneutika memiliki pembebasan atau liberalisme. Yang keenam, metode hermeneutika sebagai salah satu metode kritis lebih dekat pada spirit metode ilmu fisika. Tugas pokok hermeneutika adalah bagaimana menafsirkan sebuah teks klasik atau realitas sosial di masa lampau yang asing sama sekali agar menjadi milik orang yang hidup di masa, tempat, dan suasana kultural yang berbeda. Maka dari itu, kegiatan hermeneutika selalu bersifat triadik, menyangkut 3 subjek yang saling berhubungan. 3 subjek yang dimaksud meliputi the world of the text, the world of the author, dan the world of the reader, yang masing-masing memiliki titik pusaran tersendiri dan saling mendukung dan memahami sebuah teks. Yang pertama ada the world of the text. Teks menjadi hal yang sangat urgent karena merupakan objek utama dalam suatu penafsiran. Teks ini mencakup bahasa dan tata bahasa yang digunakan si pengarang atau penulis teks untuk mengungkapkan keinginannya. Menurut George Gadamer, teks memiliki kepribadiannya yang terpisah dari penulis atau penciptanya. Karena itu, diperlukan pengandaian dari penafsir terhadap teks tersebut. Yang kedua adalah the world of the author. Menurut Friedrich Schleiermacher, hal ini berkaitan dengan makna pikiran dan tujuan yang dirasakan oleh pengarang ketika ia menulis atau mengucapkan teks. Ini tentu saja berada dalam diri dan hati pengarang teks. Yang ketiga ada the world of the reader. Seperti yang dipahami George Gadamer, bahwa pembaca memiliki kekuasaan penuh dalam menafsirkan teks. Haknya dalam menafsirkan melebihi hak si penulis teks itu sendiri. Zuhud tentunya tak asing bagi kalangan para ahli tasawuf ataupun para belajar tasawuf. Namun, bagaimana zuhud dalam pandangan kacamata masyarakat modern saat ini? Masyarakat
yang telah terfasilitasi dengan kemajuan zaman, hingga banyak yang terbuai dengan gaya hidup konsumerisme dan hedonisme. Lantas, apakah zuhud ini masih dapat tersampaikan di kalangan mereka? Zuhud, kata zuhud berasal dari term zuhd, yang dalam bahasa Arab berasal dari zahada, yazhadi, zuhdan, ataupun yang berarti raghiba anhu wa tarakahu, yang artinya benci padanya dan meninggalkannya. Sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika terdiri atas 3 bentuk model pendekatannya. Yang pertama yaitu hermeneutika objektif yang dikembangkan oleh tokoh Friedrich Wilhelm dan Emilio. Menurut model yang pertama ini, penafsiran diambil dari pemahaman teks sebagaimana yang dipahami oleh pengarangnya. Sebab apa yang disebut teks adalah ungkapan jiwa pengarangnya, sehingga apa yang disebut makna atau tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan pembaca, melainkan diturunkan dan bersifat instruktif. Nah, bisa kita pahami dari pengertian model pertama ini, sejarah mengatakan dan ilmuwan sufi lainnya membenarkan bahwa zuhud ini tercermin dalam cara hidup, gaya hidup para sufi. Mereka identik dengan pakaiannya yang minimalis dan berpenampilan seadanya, hingga tak jarang terlihat dalam artian compang-camping. Hal ini pula yang menjadikan pemahaman bagi masyarakat modern sekarang ini agaknya mempunyai stigma yang berbeda terhadap ahli tasawuf atau ilmu tasawuf itu sendiri, karena pada prinsipnya seorang sufi hanya tertuju hidupnya untuk akhirat semata. Kemudian dalam model kedua yaitu hermeneutika subjektif yang dikembangkan oleh Hans dan Jacques. Dalam model yang kedua ini, hermeneutika bukan usaha menemukan makna objektif yang dimaksud si penulis seperti yang diasumsikan dalam pertama, tapi melainkan memahami apa yang tertera dalam teks itu sendiri. Berarti kalau dalam model kedua ini cakupannya lebih mendalam, artinya juga mementingkan ataupun menilai dari unsur intrinsik atau teks yang tersembunyi eksplisitnya. Adapun di dalam model kedua ini, zuhud bisa diartikan agaknya lebih luas, tidak terpaku pada sejarah dan asal-usulnya sebagai tadi yang telah dijelaskan model pertama, bahwasanya para sufi diidentikan dengan pakaian yang compang-campingnya, sehingga agaknya mempunyai stigma yang berbeda dan mungkin kurang dapat diminati oleh masyarakat sekarang. Namun dengan metode subjektif kedua ini, zuhud diartikan hanya sebagai prinsip hidup saja. Artinya seseorang yang bahkan berpenampilan menarik ataupun seseorang dikatakan kaya raya bisa saja bersikap zahid atau seorang zahid, namun selama ia menerapkan prinsip-prinsip zuhud dalam hidupnya. Lebih tepatnya, kalau dulu di kalangan para sufi zahid itu identik dengan compang-camping, namun zaman zahid di zaman modern sekarang, hal ini hanya terletak pada prinsip hidupnya saja. Sebagaimana dia boleh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, namun
hartanya itu akan dikembalikan kepada Allah selama ada prinsip dalam hidupnya, yaitu di kezuhudannya tersebut. Kemudian pada model ketiga, yaitu hermeneutika pembebasan yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslim Hasan Hanafi dan Farid Ishaq. Dalam model ini, makna zuhud lebih ditekankan pada aksi ataupun pengamalannya. Nah, bisa dilihat setelah model kedua tadi itu ditanamkan, atau prinsip zuhud ini ditanamkan pada masyarakat modern sekarang, maka untuk model ketiga ini bisa diamalkan. Artinya seorang yang kaya raya tadi yang memiliki prinsip kezuhudan dalam hidupnya itu bekerjanya ataupun boleh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, namun setelah itu hartanya dikembalikan dengan disedekahkan di jalan Allah.